Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah pesantren di Sidoarjo, tepatnya di pesantren Madaniyah, ada fenomena unik yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Fenomena ini bukan tentang santri yang keras kepala atau guru yang galak. Tidak, ini lebih kepada kebiasaan santri yang entah kenapa suka tidur di kelas, dengan berbagai alasan yang kadang membuat bingung. Ada yang bilang karena capek belajar, ada yang bilang karena udara di kelas lebih sejuk, ada juga yang bilang karena mereka memang suka berimajinasi di dunia tidur. Pagi itu, seperti biasa, kelas 3A dipenuhi dengan tawa dan kegembiraan. Pelajaran pertama adalah matematika, dan seperti biasa, sang guru, Pak Iqbal, sudah siap dengan ceramah panjang lebar tentang bilangan berpangkat dan akar kuadrat. Namun, sebelum beliau sempat membuka mulut, suasana sudah berubah menjadi kacau. Di sudut kelas, terlihat Fajar, si santri yang terkenal suka tidur. Wajahnya sudah mulai condong ke meja, dan mulutnya mengeluarkan suara mendengkur pelan. Yang lebih aneh, tas di sampingnya sudah terbuka, dan di dalamnya terdapat 2 bantal mini dan sebuah selimut kecil yang tampaknya disiapkan untuk tidur siang. Suasana kelas menjadi sangat riuh karena beberapa santri lain mulai tertawa melihat persiapan tidur Fajar yang sangat serius. Mantap, Fajar! Bawa bantal sama selimut, kayaknya mau tidur sampai sore, ujar Ali dengan suara keras sambil tertawa terbahak-bahak. Awas, nanti ketiduran beneran, Fajar, seru Rina, yang duduk di sebelahnya, sambil menggoyang-goyangkan meja Fajar. Namun, Fajar tidak memberikan respon. Dia tetap melanjutkan tiduran dengan nyaman, seolah-olah dunia tidak ada yang peduli. Pak Iqbal, yang sudah mulai merasa heran dengan tingkah para santrinya, memutuskan untuk memberikan kejutan. Baiklah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat dan akar kuadrat, ujar Pak Iqbal sambil tersenyum tipis. Tapi, sebelum kita mulai, ada yang bisa jawab soal ini? Pak Iqbal menulis soal di papan tulis. Semua santri terdiam, kecuali Fajar yang tetap tertidur lelap. Beberapa santri lainnya mulai mendengarkan dengan seksama, mencoba mengingat kembali pelajaran matematika yang sudah mereka pelajari. Namun, keheningan itu hanya bertahan sejenak. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari belakang kelas. Fajar! Jawab soal ini, seru Nanda, sambil mengguncang meja Fajar. Fajar langsung terbangun dengan wajah bingung. Matanya terbelalak, namun ia masih dalam kondisi setengah sadar. Hah? Akar kuadrat? 16? Benar gak? Jawab Fajar dengan suara lirih, seolah-olah baru bangun tidur dari dunia mimpi. Seluruh kelas tertawa terbahak-bahak, termasuk Pak Iqbal yang terpaksa menahan tawa. Benar, Fajar. Akar kuadrat dari 16 memang 4. Tapi kamu tadi tidur, ya? Kayaknya kamu bawa bantal dan selimut, siap banget buat tidur siang, ujar Pak Iqbal sambil tersenyum. Fajar hanya tersenyum malu, tapi ia tidak merasa terganggu. Baginya, tidur di kelas adalah sebuah ritual yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Apalagi, setiap kali ia tidur di kelas, selalu ada kejadian lucu yang membuat teman-temannya tertawa. Dia pun kembali merebahkan dirinya di meja dengan santai, seolah dunia ini miliknya. Kebiasaan tidur Fajar di kelas bukanlah hal baru bagi teman-temannya. Bahkan, sudah menjadi tradisi di kelas 3A bahwa siapa saja yang tidur di kelas akan mendapatkan perhatian khusus dari teman-temannya. Ada yang membangunkan dengan cara halus, ada yang mengguncang meja, ada yang bahkan memberikan kejutan dengan cara yang tidak biasa. Misalnya, pernah suatu kali, saat Fajar tidur dengan pulasnya,
teman-temannya menyelipkan selembar daun pisang di atas kepalanya, dengan harapan daun itu bisa membuat Fajar merasa seperti tidur di alam terbuka. Namun, kejadian lucu lainnya terjadi pada hari itu. Ketika Pak Iqbal sedang menjelaskan tentang rumus-rumus matematika, tiba-tiba ada suara aneh dari belakang kelas. Suara itu seperti suara seseorang yang sedang berusaha untuk tetap tidur meskipun sudah ada suara keras di sekitarnya. Semua santri menoleh ke belakang, dan apa yang mereka lihat adalah Fajar yang kini sudah menggunakan masker tidur dan bantal di bawah kepalanya. Ia masih tidur, seolah-olah dunia luar tidak ada pengaruhnya. "Fajar, Fajar, kamu tidur lagi?" seru Nanda, kali ini dengan suara lebih keras. Udah siang? Gimana, Pak?" tanya Fajar sambil menggosok-gosok matanya, dan tentu saja seluruh kelas langsung pecah tertawa. Fajar tidak pernah merasa malu dengan kebiasaannya itu, bahkan dia merasa itu adalah cara terbaik untuk bertahan hidup di tengah kesibukan pesantren yang kadang melelahkan. Pak Iqbal hanya bisa menggelengkan kepala. Fajar, kamu tahu gak sih, kalau kamu tidur terus begini, nanti kamu jadi ahli matematika tanpa sadar," kata Pak Iqbal sambil tertawa. "Tapi kan tidur itu penting, Pak," jawab Fajar dengan santai. "Kalau gak tidur, otaknya pusing, kan?" Seluruh kelas tertawa, dan meskipun pelajaran matematika berlanjut, suasana kelas menjadi lebih ringan dan penuh tawa. Semua santri, meski harus mendengarkan pelajaran dengan serius, tidak bisa menahan tawa mereka melihat tingkah laku Fajar yang selalu bisa membuat suasana kelas lebih hidup. Namun, meskipun Fajar terkenal dengan kebiasaan tidurnya, ada satu hal yang tak bisa disangkal. Saat dia tidur, dia tetap menyimpan informasi tentang pelajaran di dalam otaknya. Ternyata, tiduran sambil mendengarkan pelajaran itu juga bisa memberi efek positif. Meski tidur, Fajar seringkali mampu menjawab soal matematika atau pelajaran lainnya dengan cukup baik, bahkan lebih baik daripada santri yang duduk dengan serius di meja mereka. Pak Iqbal pun mulai terbiasa dengan kebiasaan Fajar, dan bahkan sering memberikan komentar lucu ketika Fajar tidur. "Fajar, kalau kamu bisa tidur sambil belajar kayak gini, nanti kamu bisa jadi guru matematika," katanya sambil tersenyum. Kejadian-kejadian seperti ini selalu terjadi hampir setiap hari, dan menjadi salah satu hal yang membuat pesantren Madaniyah menjadi tempat yang penuh tawa dan keceriaan. Tidak ada yang bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya, karena setiap harinya selalu ada kejadian lucu yang membuat semua orang terbahak-bahak. Namun, meskipun banyak santri yang suka tidur di kelas, ada satu yang lebih terkenal dengan kebiasaannya itu. Namanya adalah Fajar, santri yang menjadi legenda tidur di pesantren Madaniyah. Kejadian-kejadian lucu dan konyol terus terjadi, dan siapa sangka, tidur di kelas justru menjadi salah satu hal yang membuat kehidupan di pesantren semakin hidup dan penuh warna. Di pesantren Madaniyah, kehidupan sehari-hari terasa seperti roller coaster. Penuh kejutan, tawa, dan tentu saja tidur di kelas. Fajar, yang semakin dikenal sebagai Raja Tidur di kelas 3A, terus mengukir sejarahnya dengan kejadian-kejadian konyol yang tak bisa dilupakan. Hari demi hari, kebiasaannya tidur di kelas tidak hanya menjadi rutinitasnya, tetapi juga menjadi hiburan bagi teman-temannya dan bahkan para guru. Suatu pagi yang cerah, kelas 3A sedang memulai pelajaran bahasa Arab yang dipimpin oleh Bu Yanti, guru yang terkenal disiplin namun juga punya selera humor yang tinggi. Bu Yanti, dengan suara lembut namun penuh wibawa, menjelaskan pelajaran tentang fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan tindakan yang sedang terjadi. Semua santri tampak serius mencatat, kecuali Fajar yang sudah terlihat mulai merem-melek. Namun kali ini, tidak ada bantal atau selimut yang dipersiapkan oleh Fajar.
Dia hanya membawa sebuah botol air minum besar dan sebuah buku pelajaran yang tampaknya sudah digunakan sebagai bantal. Saat Bu Yanti sedang asyik menulis di papan tulis, Fajar mulai terkulai lemas di mejanya. Tangannya yang memegang pulpen perlahan turun, dan akhirnya pulpen itu jatuh dengan suara nyaring yang membuat seluruh kelas tersentak. Fajar tampak terkejut dan langsung terbangun. "Ya Allah, Fajar, kamu lagi tidur?" seru Bu Yanti, yang tak bisa menahan tawa melihat Fajar yang masih setengah sadar. Bukan tidur, Bu Yanti. Ini, meditasi," jawab Fajar dengan serius, seolah-olah dia baru saja melakukan latihan yoga tingkat tinggi. Meditasi? Apa itu? Bisa ajarin teman-teman?" tanya Bu Yanti sambil menahan tawa. "Ya, meditasi. Biar bisa fokus. Kalau gak tidur, kepala saya bisa meledak," jawab Fajar dengan santai, membuat seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, Fajar tidak benar-benar sedang meditasi. Dia hanya berusaha untuk menghindari pelajaran yang sebenarnya sudah mulai membuatnya mengantuk. Namun, dia selalu punya cara untuk mengubah keadaan menjadi lebih lucu. Dengan jawaban-jawaban kreatifnya, Fajar berhasil membuat suasana kelas lebih hidup, meskipun dia sendiri hampir selalu tertidur setiap kali pelajaran dimulai. Namun, ada satu kejadian yang benar-benar tidak terduga. Suatu hari, saat pelajaran agama berlangsung, Pak Hasan, guru agama yang terkenal bijak dan selalu tenang, sedang menjelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim dan kisah pengorbanannya. Semua santri mendengarkan dengan khusyuk, termasuk Fajar yang pada saat itu tampaknya cukup serius. Namun, saat Pak Hasan sampai pada bagian yang menegangkan, Fajar tiba-tiba tertidur dengan posisi yang sangat aneh. Kepala Fajar jatuh ke meja dengan keras, membuat seluruh kelas kaget. Tapi yang lebih aneh lagi adalah suara keras yang keluar dari mulutnya. "Sampai ketemu di surga, Pak Ibrahim," ujar Fajar dengan suara terbata-bata, sebelum melanjutkan dengan mendengkur pelan. Kelas langsung terdiam, dan kemudian pecah menjadi tawa yang tak terkontrol. Pak Hasan, yang biasanya sangat serius, tak bisa menahan tawa. "Fajar, kamu itu tidur atau jadi nabi sih?" tanya Pak Hasan sambil tertawa terbahak-bahak. Fajar yang terbangun, bingung sejenak, kemudian menyadari bahwa dia sudah berucap begitu di depan kelas. "Oh, maaf, Pak Hasan. Saya cuma mimpi," jawabnya dengan tersenyum malu. "Tapi kamu mimpi kemana itu, Fajar?" tanya Bu Nisa, salah satu santri yang duduk di sebelahnya, masih tertawa. "Kayaknya saya ketemu Nabi Ibrahim di surga." "Nggak sengaja sih, lagi tidur bisa ketemu begitu," jawab Fajar sambil mengangkat bahu dengan polos. Kejadian itu pun menjadi cerita yang terus dibicarakan di pesantren. Semua santri mulai penasaran, apakah Fajar benar-benar punya kemampuan untuk berbicara dengan para nabi di dalam tidurnya. Bahkan, beberapa santri mulai membuat lelucon, menganggap bahwa Fajar sebenarnya adalah seorang nabi yang sedang bersembunyi di pesantren untuk menjalani kehidupan yang lebih santai. Kehidupan pesantren semakin terasa penuh warna berkat Fajar. Setiap kali ada pelajaran yang membosankan, selalu ada kejutan yang menghibur. Beberapa guru pun mulai mencari cara agar Fajar tidak tidur di kelas, tetapi semuanya sia-sia. Fajar tetap menemukan cara untuk tidur di saat yang tepat, seperti seorang ahli yang sudah berlatih selama bertahun-tahun. Namun, kebiasaan tidur Fajar ternyata membawa keuntungan yang tak terduga. Suatu kali, ketika Ustadz Arif, guru ilmu tajwid, mengadakan ujian membaca Al-Quran, Fajar yang tidak pernah terlihat serius belajar tiba-tiba saja tampil mengesankan. Suara bacaannya lancar dan tartil, membuat Ustadz Arif terkejut setengah mati. "Fajar,
Ini luar biasa. Kamu belajar tajwid dari mana? Tanya Ustadz Arif, masih terkejut. Fajar hanya tersenyum. Ya, dari tidur, Ustadz. Jawabnya singkat, membuat seluruh kelas kembali tertawa. Tidur aja bisa belajar tajwid? Jadi, selama ini kamu tidur sambil dengar ayat-ayat Al-Quran? Tanya Ustadz Arif, mencoba menahan tawa. Iya, Ustadz. Tidur itu belajar paling efektif, jawab Fajar dengan serius, meskipun semua santri sudah tertawa terbahak-bahak. Tak hanya itu, Fajar juga sempat memenangkan lomba cerdas cermat di pesantren, meskipun saat latihan dia selalu tertidur. Tim cerdas cermat pun selalu heran bagaimana Fajar bisa menjawab pertanyaan dengan tepat, bahkan lebih cepat dari mereka yang sudah bersiap-siap penuh perhatian. Fajar, kamu itu punya kekuatan super. Kamu tidur tapi bisa jawab soal cerdas cermat, seru Joko, salah satu teman Fajar yang juga ikut dalam lomba tersebut. Ya, mungkin tidur itu cara saya mengumpulkan energi, jawab Fajar dengan santai. Fajar benar-benar menjadi legenda di pesantren Madaniyah. Setiap kali ada ujian atau lomba, teman-temannya mulai menduga-duga apakah Fajar akan tidur atau tiba-tiba muncul dengan jawaban-jawaban jitu. Tak hanya soal pelajaran, kehidupan di pesantren pun dipenuhi dengan candaan dan kekonyolan yang muncul setiap kali Fajar terlibat. Pesantren Madaniyah akhirnya berubah menjadi tempat yang sangat hidup, penuh tawa, dan kejutan-kejutan tak terduga. Semua berkat Fajar, santri yang membawa tidur menjadi seni dan pelajaran hidup yang menginspirasi.